Pesan darurat dari langit. Bumi dalam bahaya. Bagian 5. Kegagalan generasi lama dan kelahiran jiwa baru. Makhluk cahaya dari Federasi Interdimensional tidak pernah menyampaikan tuduhan dengan amarah. Mereka tidak menunjuk-nunjuk seperti manusia yang gemar menyalahkan. Namun, dalam tenang dan terang kesadarannya, mereka memberikan evaluasi yang menohok. Generasi sebelum ini telah gagal. Bukan gagal karena kurang belajar, tetapi karena terlalu yakin bahwa ilmu yang dikumpulkan sudah cukup untuk menyelamatkan dunia. Generasi yang lahir dalam ledakan populasi pasca perang, sering disebut sebagai baby boomers, dianggap sebagai generasi yang semestinya menjadi pilar kebangkitan umat manusia. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Merekalah generasi yang membuka pintu menuju kehancuran perlahan. Mereka diberi bisikan kecerdasan, tetapi tidak mengimbanginya dengan kesadaran. Mereka diberi teknologi, namun tak diajarkan kebijaksanaan. Maka kemajuan pun lahir tanpa arah. Membangun kota, melubangi bumi, menguras minyak, dan mengembangkan sistem ekonomi yang rakus dan tak mengenal batas. Perang-perang besar mungkin telah berhenti, namun perampasan sumber daya berlangsung tanpa jeda. Pendidikan berkembang, tetapi memutus koneksi manusia dengan hati nurani. Maka bumi pun mulai memanas, baik secara harfiah maupun secara sosial. Segalanya tampak berjalan maju, padahal sesungguhnya sedang berputar di tempat yang sama dengan kecepatan jauh lebih tinggi menuju jurang. Makhluk cahaya dari Federasi Interdimensional menjelaskan bahwa dalam skema kesadaran semesta, generasi yang datang pertama setelah titik krisis diberi tanggung jawab untuk menetapkan arah. Dan baby boomers seharusnya menjadi generasi penentu arah. Namun mereka justru menjadi generasi pengulang luka. Mereka membangun sistem, namun sistem itu dibangun dari fondasi ketakutan. Takut miskin, takut kalah, takut tak dianggap penting. Maka nilai-nilai luhur seperti gotong royong, keseimbangan dengan alam, dan kesederhanaan dalam hidup pun ditinggalkan. Diganti dengan kecepatan, kompetisi, dan akumulasi kekuasaan. Ketika ditanya mengapa mereka gagal, makhluk cahaya menjawab pelan, karena manusia terlalu sibuk menyembuhkan rasa takut pada masa lalunya, hingga lupa melihat masa depan. Namun, bukan untuk menghukum generasi tersebut, para makhluk cahaya menyampaikan bahwa sistem semesta telah menyiapkan gelombang berikutnya, kelahiran jiwa-jiwa baru yang membawa misi kebangkitan. Mereka tidak lahir untuk melanjutkan sistem yang ada, tetapi untuk membongkarnya secara perlahan. Jiwa-jiwa ini hadir dengan kecenderungan unik. Mereka tidak mudah percaya, mereka mempertanyakan segalanya. Mereka sensitif terhadap ketidakadilan, dan mereka sering merasa berbeda di tengah keluarganya sendiri. Banyak dari mereka didiagnosis dengan spektrum gangguan, dianggap bermasalah oleh sistem pendidikan lama, padahal sesungguhnya mereka adalah pengemban pola kesadaran baru. Menurut makhluk cahaya, jiwa dengan pola kesadaran baru ini lebih cenderung mengeksplorasi cara baru dalam memahami hidup. Mereka tidak puas dengan jawaban lama. Mereka menggali ulang makna ibadah, pendidikan, pekerjaan, dan cinta. Bahkan banyak dari mereka memilih jalan yang tampak menyimpang. Tidak menikah, tidak punya anak, meninggalkan agama formal, atau keluar dari sistem karir, bukan karena malas atau sesat, tetapi karena mencari makna hidup yang lebih sejati. Dalam pandangan semesta, ini bukan kemunduran. Ini adalah penyesuaian. Mereka adalah generasi yang membawa dua kemungkinan, kebangkitan atau kehancuran. Karena semua jiwa lahir dengan kehendak bebas, maka sebagian dari mereka juga akan memilih jalan destruktif. Namun destruksi itu pun bukan tanpa fungsi. Dalam tatanan energi semesta, sebelum sesuatu dibangun ulang, ia harus dibersihkan. Maka akan ada jiwa-jiwa yang lahir untuk menjadi pembongkar, bukan karena jahat,
tetapi karena sistem lama sudah terlalu kaku untuk diperbaiki. Mereka adalah anak-anak yang sulit diatur, yang merusak simbol-simbol lama, yang menyuarakan kemarahan generasi yang sebelumnya memilih diam. Mereka datang untuk mengguncang. Dan setelah guncangan itu, barulah muncul jiwa-jiwa penyembuh yang akan menata ulang dunia dengan cara yang belum pernah dikenali sebelumnya. Salah satu penerjemah frekuensi metafisik menceritakan bahwa ia menerima gambaran penglihatan. Gambaran tersebut memperlihatkan sebuah desa di masa depan. Desa itu tidak menerapkan sistem pemerintahan, tidak ada sekolah formal, tidak ada agama resmi. Namun orang-orang di sana hidup dalam harmoni, saling membantu, dan menghormati alam seperti keluarga. Anak-anak belajar dari pohon, dari sungai, dari percakapan. Jiwa-jiwa yang hidup di sana tidak memerlukan aturan tertulis, karena hati nurani mereka sudah terlatih. Ketika penglihatan itu disampaikan kepada makhluk cahaya, mereka membenarkan. Itu adalah sketsa masa depan, kata mereka, yang hanya bisa terwujud jika kalian berani meninggalkan warisan ketakutan dari masa lalu. Bagian ini bukan ajakan untuk membenci generasi sebelumnya. Tidak semua dari mereka gagal. Banyak yang berjuang diam-diam, melawan sistem dari dalam, menanam benih kesadaran di tanah yang keras. Namun mereka kalah jumlah, dan kini, tugas itu harus dilanjutkan. Jiwa-jiwa baru yang lahir hari ini, mereka yang tumbuh dalam tubuh anak-anak dan remaja, bukanlah generasi lemah. Mereka adalah versi peradaban yang telah diperbaharui. Mereka membawa blueprint kesadaran yang tidak lagi kompatibel dengan sistem lama. Maka tugas kita bukan memaksa mereka untuk menyesuaikan diri, tetapi menciptakan dunia baru yang bisa memeluk mereka. Makhluk cahaya menyampaikan pesan penutup, jangan ajari anak-anak untuk menjadi seperti kalian. Biarkan mereka mengajari kalian menjadi manusia yang lebih sadar. Karena kebangkitan tidak datang dari mereka yang mempertahankan tahta, tetapi dari mereka yang berani melepas warisan dan memulai dengan tangan kosong. Dunia tidak butuh lebih banyak pemimpin. Dunia butuh lebih banyak pembelajar. Dan anak-anak masa kini, jika diberi ruang dan cinta yang cukup, akan tumbuh bukan sebagai pengikut sistem lama, tetapi sebagai realitas masa depan yang lebih adil, lebih sederhana, dan lebih selaras dengan semesta. Dan kepada para orang dewasa yang kini membaca pesan ini, entah engkau seorang ayah, ibu, kakak, guru, pemimpin, atau siapapun yang pernah memegang peran dalam membentuk arah hidup anak-anak setelahmu, renungkanlah sejenak. Mungkin kesalahan kita bukan semata karena membiarkan dunia menjadi seperti ini, tetapi karena tanpa sadar, kita ikut menanamkan benih-benih ketidaksadaran itu sejak awal kehidupan mereka. Perhatikan bagaimana kita, sejak dini, mengajarkan anak untuk saling berlomba. Kita beri mereka piala karena lebih cepat, medali karena lebih unggul, tepuk tangan karena lebih tinggi nilainya dari teman sekelasnya. Kita ciptakan begitu banyak perlombaan, lomba lari, lomba menggambar, lomba membaca cepat, lomba menghafal paling banyak, lomba menjadi anak paling patuh di kelas. Kita tepuk tangan saat mereka menang, tanpa menyadari bahwa sejak saat itulah kita mulai mengajarkan bahwa hidup adalah kompetisi yang tak ada ujungnya. Dan akibatnya, anak-anak itu tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk dicintai, mereka harus mengalahkan. Bahwa untuk dihargai, mereka harus lebih hebat. Bahwa nilai diri mereka terletak pada seberapa sering mereka di depan, bukan seberapa dalam mereka memahami makna hidup. Mereka tumbuh dengan lelah karena merasa harus selalu lebih dari orang lain. Maka ketika dewasa, pola itu berlanjut. Mereka berlomba meraih nilai tertinggi, ijazah terbaik, pekerjaan bergengsi, rumah terbesar, kendaraan termahal, dan kekuasaan yang tampak menjulang. Namun jiwa mereka seringkali kosong, karena apa yang mereka kejar bukan makna, melainkan pengakuan.
Dan lebih jauh lagi, bahkan dalam hal pernikahan pun, pola persaingan itu ikut terbawa. Banyak yang menikah bukan karena kesiapan hati, bukan karena kedewasaan untuk membangun kehidupan bersama, melainkan karena dorongan untuk tidak ketinggalan. Karena ingin dianggap sudah mapan, sudah laku, atau sudah berhasil. Maka pernikahan menjadi bagian dari perlombaan sosial. Dan dari pernikahan yang lahir dari ketergesaan itu, hadir pula anak-anak yang tumbuh dalam sistem yang belum dewasa, yang mengulang luka, bukan menyembuhkannya. Maka, ketika seorang anak lahir bukan dari ruang kesadaran dan tanggung jawab, melainkan dari budaya yang terburu-buru, ia pun tumbuh dalam pola yang sama. Ia menyalin ketakutan orang tuanya, mewarisi luka yang belum selesai, dan menjalani hidup tanpa peta yang sejati. Inilah ledakan populasi yang sebenarnya membebani bumi. Bukan karena jumlahnya, melainkan karena kualitas kesadarannya yang belum terbangun. Bumi tidak hancur karena terlalu banyak manusia, tetapi karena terlalu banyak manusia yang belum menyadari makna keberadaannya. Saatnya kita mengubah pola ini, bukan dengan menyalahkan masa lalu, tetapi dengan menghadirkan kesadaran baru di masa kini. Bahwa tugas kita bukan menjadikan anak-anak sebagai yang tercepat atau yang terbaik, tetapi menciptakan ruang agar mereka bisa tumbuh menjadi manusia yang bijak, penuh kasih, dan peka terhadap kehidupan di sekelilingnya. Ajarkan mereka bahwa hidup bukan tentang bersaing, tetapi tentang menyatu. Bahwa yang penting bukan siapa yang lebih dulu sampai, tetapi bagaimana kita saling menolong di perjalanan. Biarkan anak-anak tumbuh dalam budaya kolaborasi, bukan kompetisi. Dalam irama kasih, bukan tekanan ambisi. Dalam ketulusan hati, bukan tuntutan pencapaian. Dan bila hari ini kita menyadari bahwa pola hidup kita dahulu keliru, maka kesadaran itulah awal penyembuhan. Karena generasi yang akan datang tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang berani berubah. Wahai para orang tua, jangan ulangi kesalahan ini. Mulailah hari ini dengan mengubah pola. Gantilah kompetisi dengan kolaborasi. Ajarkan anak untuk membantu temannya yang jatuh, bukan berlari lebih dulu darinya. Rayakan keberanian mereka berbagi, bukan kecepatan mereka menyelesaikan soal. Biarkan mereka tumbuh dalam irama kebersamaan, bukan dalam derap langkah yang saling mendahului. Kita tidak butuh generasi yang lebih cepat. Kita butuh generasi yang lebih sadar. Ingatlah bahwa tangisan pertama anak yang lahir ke dunia tidak pernah bertanya siapa yang menang. Mereka hanya butuh pelukan, ketenangan, dan kehadiran, bukan piala, bukan ranking. Dan jika kita, yang sudah dewasa, sudah terlanjur hidup dalam sistem yang penuh persaingan, maka tugas kita bukan menyalahkan masa lalu, tapi menjadi pengakhir mata rantai itu. Beranilah berkata, cukup. Saatnya kembali ke dasar kodrat manusia. Gotong royong, tolong menolong, berbagi ruang, dan menghidupkan sesama. Karena dunia tidak akan diselamatkan oleh satu pemenang, tapi oleh banyak jiwa yang saling mengangkat satu sama lain. Dan ketika kita mulai mengajarkan ini kepada anak-anak kita, ketika kita mulai berkata, "Nak, kamu tidak perlu jadi nomor satu, cukup jadi yang paling jujur, paling peduli, paling sabar," maka saat itulah dunia mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Dan itulah awal dari peradaban baru. Pesan ini bukan sekadar metafora, ia adalah seruan sunyi bagi setiap orang tua, pendidik, dan pemimpin generasi. Jangan wariskan ketakutan kalian dalam bentuk mimpi yang dipaksakan. Jangan ajarkan anak-anak untuk menjadi sukses dengan mengorbankan kebermaknaan. Jangan jadikan prestasi sebagai pengganti cinta. Jangan tukar keberanian mereka menjadi kepatuhan, hanya karena kalian takut mereka gagal. Biarkan mereka mencoba jalan baru, meski kalian tak memahaminya. Biarkan mereka menemukan definisi hidup yang tak kalian kenali.
Jika mereka tidak ingin sekolah seperti dulu, bukan berarti mereka bodoh. Bisa jadi mereka sedang menolak kurikulum usang yang membelenggu potensi sejati. Jika mereka tidak ingin mengejar gelar, mungkin karena mereka tahu bahwa kebijaksanaan tak bisa dicetak dalam ijazah. Jika mereka menolak bekerja hanya demi gaji, barangkali karena mereka sedang mendengar bisikan jiwa untuk menciptakan sesuatu yang lebih utuh dan bernilai. Wahai orang tua, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa anakmu sedang tersesat hanya karena mereka tak menapaki jalan yang pernah kau lalui. Mungkin justru kaulah yang harus berani mengikuti langkah-langkah mereka. Tugasmu bukan mendikte, tapi menjadi pelindung arah, bukan menyetir, tapi menjadi cahaya di kejauhan. Dan kepada generasi muda, jangan sia-siakan keberanianmu untuk berbeda. Jangan buang nyala api yang telah Tuhan titipkan ke dalam ragamu. Jangan takut dianggap aneh, karena kadang satu keanehanlah yang mengguncang seluruh sistem kebodohan. Peliharalah kesadaranmu, meski dunia ingin memadamkannya. Rangkul luka yang kau warisi, tapi jangan teruskan rantainya. Pilihlah untuk memutusnya, walau harus kau bayar dengan kesepian sementara. Karena generasi penerusmu akan bersyukur bahwa kamu pernah berani melangkah keluar dari arus lama demi kebaikan yang lebih luas. Karena itu, saat kamu menatap mata anakmu, jangan hanya lihat masa depan. Mereka bukan hanya generasi penerus. Mereka adalah pengingat. Mereka adalah versi hidup dari pelajaran yang belum sempat kamu selesaikan. Maka jangan ulangi kesalahan yang sama dengan memberi mereka beban mimpi yang bukan milik mereka. Berikan mereka ruang untuk menciptakan langit sendiri. Jangan paksa mereka tinggal di rumah yang dibangun dari dinding rasa takut, takut miskin, takut gagal, takut tidak dianggap sukses. Biarkan mereka membangun rumah dari cahaya keberanian dan fondasi kejujuran. Dan seperti pesan-pesan sebelumnya, bisikan langit ini pun tidak berhenti di sini, karena kesadaran sejati tidak datang sekaligus dalam satu cahaya, melainkan bertahap, seperti fajar yang perlahan menyibak kegelapan. Apa yang telah kita pahami tentang generasi, tentang kegagalan dan harapan, barulah satu bagian dari mozaik besar yang sedang disusun oleh jaringan kecerdasan semesta. Dan kini, bagian berikutnya mulai bersinar dari balik tirai pengetahuan lama, sebuah pesan yang selama ini hanya dibisikkan kepada jiwa-jiwa terpilih, namun kini siap untuk disingkapkan kepada seluruh umat manusia yang cukup hening untuk mendengar. Bersiaplah untuk melangkah lebih dalam, karena bagian selanjutnya akan menyingkap sesuatu yang lebih purba dari peradaban, lebih tua dari kitab-kitab, dan lebih dalam dari teori manapun, sebuah pesan rahasia tentang magnetisme dan energi murni. Sebuah kekuatan ilahiyah yang pernah dikenal oleh nenek moyang, lalu dikubur oleh sejarah, dan kini mulai berdenyut kembali di bawah kulit bumi dan di dalam darah manusia. Ini bukan sekadar pesan, tapi undangan bagi jiwa-jiwa yang siap mengingat kembali kekuatan alamiah yang pernah kita miliki sebelum dunia mengaburkannya dengan ambisi. Bagian 6. Pesan rahasia tentang magnetisme dan energi murni. Apakah waktunya telah tiba untuk membuka rahasia yang telah tersembunyi selama ribuan tahun? Bersambung.